Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, rasulil huda wa rahmah wal insaniyah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, yang masih Allah percayakan kepada kita. Termasuk kita bisa hadir, kita berada di bulan suci Ramadan. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesemangatan, Allah berikan kemudahan dalam kita melaksanakan berbagai macam peribadahan yang ada pada bulan Ramadan. Salah satu amalan yang utama yang ada pada bulan Ramadan adalah kita berpuasa selama sebulan penuh. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, dalam kenyataannya orang berbeda dalam melaksanakan puasa. Maka dalam hal ini Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, mengklasifikasikan tingkatan orang berpuasa ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul umum, puasanya orang-orang awam. Seperti apakah puasa orang-orang awam? Mereka berpuasa hanya sebatas menahan keinginan perut dan keinginan farji. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri selama berpuasa dari subuh sampai maghrib. Itulah puasanya orang-orang awam, hanya sebatas itu. Sementara anggota tubuhnya yang lain masih melakukan hal-hal dosa, masih melakukan hal-hal maksiat. Jadi puasanya itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Yang penting gak jadi dosa bagi mereka. Terus pahalanya seperti apa? Mereka tidak mendapatkan pahala apapun, tidak mendapatkan nilai apapun dari puasanya. Maka ada hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan nilai apapun dari puasanya. Yang ia dapatkan hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Nah, kebanyakan orang-orang ada pada tingkatan puasa yang pertama ini. Oleh karena itu, kalau kita masih merasa ada pada tingkatan yang pertama, yaitu puasanya orang-orang awam, mari kita berusaha meningkatkan puasa kita ke tingkatan yang selanjutnya, yaitu ke tingkatan yang kedua yang disebut dengan shaumul khusus, puasanya orang-orang khawas. Puasanya orang-orang khawas, mereka berpuasa di samping mereka menahan keinginan perut, menahan keinginan farji, mereka juga menahan anggota tubuhnya, terutama panca indranya, dari melakukan hal-hal dosa, melakukan hal-hal maksiat. Penglihatannya tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengarannya, begitu pula mulutnya tidak digunakan untuk mengeluarkan kata-kata kotor.
memfitnah orang lain, menghina orang lain, menggunjing orang lain, berkata bohong, atau mungkin zaman sekarang menjaga jari-jarinya tidak mengetik, menyebarkan berita hoaks. Nah, inilah puasa yang dilakukan oleh orang-orang solih. Puasanya tidak sia-sia, mereka mendapatkan nilai dari puasa. Tidak sebatas mendapatkan rasa lapar dan haus saja, tapi mereka mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan selanjutnya, tingkatan yang ketiga adalah puasa khususil khusus. Di samping mereka menahan lapar, menahan haus, tidak melakukan hubungan suami istri, menjaga anggota tubuhnya, panca inderanya dari melakukan hal-hal dosa, tapi juga menjaga hati, menjaga pikirannya dari memikirkan hal-hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga pikirannya dari memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi selama berpuasa mereka tidak memikirkan hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objeknya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang ketiga ini adalah puasa makomnya para rasul, para nabi, para sahabat, para muqarrabin. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas di tingkatan manakah kita berada? Mari kita sama-sama meningkatkan puasa kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.